Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya cintai, saya banggakan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Selamat Ibu, kami bangga sebagai kaum perempuan. Yang terhormat, yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dwi Atmaji, Sesmen dari Kemenpan, yang pada kesempatan ini mewakili Bapak Menteri. Yang saya cintai, saya banggakan selalu Dewan Kehormatan dan Berita Persatuan, Profesor Dr. Nila Muluk, SPM. Terima kasih Ibu sudah hadir. Para Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Pusat yang hari ini sangat banyak hadir juga dari Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Kami bangga para penasehat memakai seragam Dharma Wanita Persatuan. Tepuk tangan buat penasehat. Yang saya cintai, saya banggakan juga penasehat Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat. Para ketua Dharma Wanita Persatuan IPP, ketua Dewan Dharma Wanita Persatuan Provinsi seluruh Indonesia, beserta pengurus yang hadir sebagai peserta Munas pada hari ini. Yang sangat saya cintai, saya banggakan panitia Munas keempat DWP, para narasumber dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional keempat Dharma Wanita Persatuan tahun 2019. Ibu Menteri dan para undangan yang berbahagia, berdasarkan anggaran dasar Dharma Wanita Persatuan pasal 23 bahwa pelaksanaan Munas diselenggarakan sekali dalam 5 tahun, yang waktu pelaksanaannya jatuh pada hari ini tanggal 11 dan 12 Desember 2019, sekaligus memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-20 yang sudah kami laksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 di lapangan gedung MPR DPR dengan peserta apel sejumlah 2.120 anggota DWP, terdiri dari DWP IPP, DWP DKI Jakarta, Bogor, dan Banten. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia, terutama Dharma Wanita Persatuan Kemenpora, Dharma Wanita Persatuan Sekretaris MPR, dan Dharma Wanita Persatuan Sekjen DPR. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri aparatur sipil negara, Dharma Wanita Persatuan bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke-20 tahun ini telah menjadi sebuah organisasi yang besar, yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur sehingga mencapai kinerja seperti saat ini. Dan dengan perasaan bangga dan optimis kami sampaikan bahwa perkembangan organisasi Dharma Wanita Persatuan dalam proses menuju organisasi yang modern, profesional, sebagai mitra strategis pemerintah yang simpatik. Ibu Menteri, para undangan yang kami muliakan, sebagai ilustrasi setiap penyelenggaraan musyawarah nasional, kami menyampaikan tahapan-tahapan perjalanan Dharma Wanita Persatuan selama 20 tahun. Izin Ibu Nila, saya akan melaporkannya dengan tujuan bahwa seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan tetap mengingat sejarah perjuangan para senior pada saat itu yang sangat berjuang untuk mempertahankan Dharma Wanita Persatuan. Terima kasih para senior. Organisasi dan persatuan yang dipertahankan sebagai wadah berhimpunnya para istri aparatur sipil negara, dengan harapan anggota DWP mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Dharma Wanita Persatuan. Secara ringkas saya akan menyampaikan dalam 3 tahapan. Pertama, periode reformasi tahun 1999, 2004,
Ketua Umum terpilih pada saat itu adalah Ibu Nila Muluk. Munaslup Dharma Wanita tahun 1999 direformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan yang merupakan dampak dari terjadinya reformasi politik pada pemerintahan saat itu dan menyebabkan perubahan mendasar terhadap organisasi yang diatur dalam anggaran dasar. Nama berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan, bentuk organisasi menjadi organisasi kemasyarakatan, ketua umum, ketua di semua tingkat kepengurusan tidak lagi otomatis dijabat oleh istri pimpinan tertinggi instansi, tetapi dipilih secara demokratis oleh anggota dalam Munas, Musda, dan rapat anggota. DWP adalah organisasi istri PNS yang netral secara politik, demokrasi, dan mandiri, tidak berpihak kepada salah satu kekuatan partai politik manapun. Periode kedua, 2004-2009, periode perjuangan. Periode perjuangan Ibu Nila pada saat itu periode yang sangat berat. Dari organisasi fungsional yang besar dan sangat berperan pada masa itu berubah menjadi organisasi kemasyarakatan yang mandiri, independen, non-partisan. Organisasi harus berjuang keras untuk mengubah dan mengembalikan persepsi dan skeptis dari masyarakat terhadap Dharma Wanita dengan mengembalikan menjadi organisasi yang penuh perhatian terhadap kesejahteraan anggotanya. Periode ketiga, periode pencapaian. Ibu Nila pada saat itu telah melangkah ke depan, semakin percaya diri dengan seluruh pengurus dan jajaran Dharma Wanita Persatuan se-Indonesia yang diwujudkan melalui program-program yang semakin profesional, antara lain menjalin kementerian dengan instansi pemerintah dan swasta. Keberhasilan dari program-program tersebut membuatkan kebersamaan yang lebih akrab dengan unsur pelaksana dan mendapat respon yang positif dari mitra kerja yang dirasakan sebagai pencapaian DWP untuk diteruskan ke periode selanjutnya. Periode 2014-2019 kami sangat percaya diri menamakan periode ini adalah periode prestasi. Setuju ya Ibu? Munas ketiga Dharma Wanita Persatuan tanggal 7 Desember 2014 berhasil menetapkan kebijakan organisasi, yaitu ditetapkannya Renstra DWP 2015-2019 sehingga bisa mempertegas tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dharma Wanita Persatuan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, seraya mendukung terwujudnya visi misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Saya mendapatkan tugas dan amanah dari seluruh peserta Munas ketiga 2014 dari 67 DWP IPB dan 34 DWP Provinsi sebagai Ketua Umum DWP periode 2014-2019 untuk bekerja dan berjuang meneruskan pembangunan organisasi Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan visinya menjadi organisasi istri pegawai aparatur sipil negara yang profesional untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa. Paradigma DWP yang menyatakan kemandirian merupakan tugas yang sangat berat bagi kami seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan pada saat ini, tapi dengan kepercayaan diri yang luar biasa dan dukungan seluruh anggota dan pengurus Dharma Wanita seluruh Indonesia dan 134 perwakilan di luar negeri, dengan kemandiriannya kami bekerjasama berjuang mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang sangat mulia ini. Ibu Menteri dan hadirin sekalian, sebagai organisasi istri aparatur sipil negara, sudah selayaknya DWP memiliki standing position dan mengambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional yang memiliki peluang untuk berkiprah lebih luas
dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang kita miliki untuk peran sertanya dalam membangun bangsa sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dharma Wanita Persatuan bertekad untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya anggota dan keluarganya untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera dengan anggota DWP sebagai subjek pendidik yang pertama dan utama di keluarganya melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Setelah mereka berhasil di peran domestik, kita dorong mereka untuk bisa berkiprah di peran publik. Untuk suksesnya program pemberdayaan perempuan sehingga tujuan Dharma Wanita Persatuan sebagai Center of Excellence akan bisa terwujud. Penguatan organisasi dilengkapi dengan perangkat sistem pelaporan pelaksanaan program kerja yang dikembangkan sejak tahun 2016 berupa sistem pelaporan yang berbasis internet dan terintegrasi antara unsur pelaksana DWP IPP, provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan. Pengembangan sistem e-reporting merupakan salah satu upaya DWP untuk mewujudkan misi keempatnya, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem informasi manajemen DWP secara terintegrasi dan berbasis data. Berdasarkan laporan pelaksana program kerja DWP melalui e-reporting dari unsur pelaksana di semua tingkatan, tergambar dengan jelas, akurat, dan menggembirakan bahwa semangat kerja membangun organisasi yang ditunjukkan oleh pengurus dan anggota DWP di seluruh Indonesia dan DWP di 132 perwakilan RI di luar negeri. LPPK yang masuk sudah mencapai 82,7%. Terima kasih sahabat. Dari target yang ditetapkan disimpulkan bahwa e-reporting telah berhasil memodernisasi organisasi DWP sejalan dengan tuntutan teknologi reformasi. Nanti akan ditampilkan para pelaku atau para ranking pertama dari pelaksana LPPK lewat e-reporting dari seluruh UP, provinsi dan IPP. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus dan anggota DWP di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang telah bekerja, berjuang untuk membangun serta meningkatkan citra organisasi DWP dengan sangat luar biasa. Beberapa kegiatan strategis yang harus saya sampaikan. Pertama adalah program capacity building, merupakan program peningkatan kualitas DWP di semua level kepengurusan yang dilaksanakan dengan kemandirian. Telah dilaksanakan 63 angkatan dari tingkat dasar, leadership, dan team building. Pada hari ini juga akan kita tampilkan top capacity building yang menjadi 10 terbaik dari 63 angkatan ini. Mungkin kalau nggak salah dari Mentawai, dari Aceh, dari Papua, dari Ternate Maluku Utara, Jawa Timur, Bone, Bolango, Gorontalo, dan Waropen, Provinsi Papua. Terima kasih. Ada pejuang-pejuang perempuan yang hadir nanti. Ibu Menteri yang saya hormati, saya banggakan, peserta yang terdaftar atau terakumulasi pada saat ini 2.502 orang dari 21 provinsi. Seminar nasional yang dilaksanakan setiap tahun yang selalu dihadiri peserta sekitar 1.800 anggota DWP dari kabupaten, kota, dan provinsi merupakan satu bentuk komitmen DWP untuk meningkatkan kualitas dan wawasan bagi anggota DWP di seluruh Indonesia, memperkuat peranannya dalam membangun ketahanan keluarga ASN. Materi yang disampaikan bermacam-macam pada saat itu. Kami bangga pada saat itu dengan hadirnya Bapak Gamawan Mendagri pada saat itu, Bapak Cahyokumolo juga pernah sebagai pembicara pada saat itu sebagai Mendagri, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ibu Nila Muluk, Menteri Bappenas Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani,
Menteri PPPA Ibu Yohana, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Menpan RB Bapak Safrudin pada saat itu, tokoh masyarakat Bapak Hairul Tanjung, ahli politik Bapak Burhanuddin Muhtadi. Setiap seminar dilaksanakan dengan tema daerah. Untuk kesempatan ini saya terima kasih kepada Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, NTT yang telah memberikan kontribusi penuh kepada pelaksanaan seminar nasional. Rapat Kerja Nasional DWP 2017 diselenggarakan di Gedung Merdeka yang dianggap gedung bersejarah karena tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. DWP mendapat kehormatan yang luar biasa, diberi kesempatan atas bantuan dan dukungan penuh dari Gubernur saat itu Jawa Barat. Terima kasih untuk teman-teman dari Jawa Barat. Dengan semangat Konferensi Asia Afrika diharapkan akan memperkuat DWP menjadi organisasi wadah pembelajaran dan pemersatu istri aparatus sipil negara, istri pensiunan ASN dan istri janda ASN di seluruh Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang anggotanya mandiri dan sukarela. Program kemitraan sesuai dengan misi ketiga DWP meningkatkan kerjasama multi pihak dengan penyelenggaraan program kemitraan yang diwujud konkretkan dengan MOU kepada para mitra tersebut di atas, sehingga ada komitmen nasional yang kita bisa turunkan ke bawah. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi mitra kerja pada saat itu Kemenkes, Bappenas, Kemendikbud, Ibu Muhasir sudah kita laksanakan. Ibu Menteri, hadirin yang berbahagia, perlu saya laporkan bahwa peserta Munas keempat berjumlah pengurus pusat 32 orang, pengurus DWP IPP 384 orang, pengurus DWP Provinsi 204 orang, total berjumlah 620 orang. Waktu pelaksanaan hari ini di tempat ini, para hadirin peserta Munas yang berbahagia, pada Munas keempat Dharma Mitra Persatuan saat ini, berdasarkan arahan Sesmen Kemenpan RB yang mewakili pemerintah pada rapat koordinasi tanggal 20 November 2019 antara pimpinan Dharma Mitra Persatuan dan Kementerian Pan RB menyatakan bahwa organisasi Dharma Wanita akan mengalami beberapa perubahan yang prinsip pada rumusan anggaran dasarnya, yaitu jabatan Ketua Umum DWP tidak dipilih pada Munas DWP tetapi ditunjuk oleh pemerintah secara ex officio. Untuk hal tersebut, kami telah menyusun perubahan bersama tim hukum dari Kemenpan RB, pasal-pasal khusus yang berubah dalam anggaran dasar berkaitan dengan kebijakan tersebut yang nanti menjadi bahan diskusi di sidang komisi. Sebagai ilustrasi bahwa perubahan organisasi Dharma Wanita ke Dharma Wanita Persatuan tahun 1999 yang merupakan juga arahan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Pada saat ini perubahan juga berdasarkan kebijakan dari pemerintah melalui Menpan RB Republik Indonesia. Dharma Wanita Persatuan dengan umur 20 tahun merupakan seorang gadis cantik. Pada saat 1999 dilepas oleh orang tuanya, tidak diurus. Tapi pada tahun 2019 ini diambil kembali, alhamdulillah. Gadis cantik yang pintar ini sudah menjadi pendukung pemerintah yang abadi. Terima kasih. Untuk hal tersebut di atas, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat dan DWP Provinsi yang telah mengirimkan surat dukungan resmi kepada saya, dan dengan perubahan kebijakan organisasi tersebut di atas, saya mengundurkan diri sebagai calon Ketua Umum DWP 2019-2024 sekaligus mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah. Semoga perubahan ini akan menjadikan organisasi yang kita cintai tambah kuat dan lebih baik lagi. Tepuk tangan dong.
Hadirin yang berbahagia, demikian saya sampaikan sambutan sekaligus laporan kami selaku Ketua Umum Dharma Persatuan dengan harapan kiranya peserta mempergunakan kesempatan Munas keempat ini dengan sebaik-baiknya, khususnya pembahasan materi pada sidang-sidang komisi agar dapat menghasilkan keputusan yang merupakan aspirasi anggota sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan di seluruh tanah air dan 132 perwakilan di luar negeri bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas sebagai organisasi istri aparatur sipil negara agar mampu bekerja secara profesional dalam berjuang mengembangkan organisasi yang kita cintai ini lebih bermanfaat bagi seluruh anggota untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi yang akan diwakili oleh Pak Sesmen untuk memberikan keynote speech-nya, kepada Ibu Menteri yang cantik, Ibu Bintang, untuk bisa memberikan arahan kepada peserta Munas ini sekaligus membuka Munas dengan resmi. Kepada seluruh pengurus dari anggota DWP seluruh Indonesia, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan hari ini, terima kasih kepada DWP BIN, DWP DKI, DWP Paduan Suara Okumeni Adelia. Terima kasih, tepuk tangan buat Okumeni. Khusus kepada sahabat-sahabat saya yang tercinta, yang tergabung dalam kepengurusan DWP Pusat periode 2014-2019, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dengan kesetiaan, dedikasi, dan loyalitas yang luar biasa berjuang membesarkan organisasi yang kita cintai ini tanpa pamrih dan rasa lelah. Terima kasih kepada seluruh pejuang Dharma Wanita Persatuan. Kepada Ibu Nila Muluk, kami sudah kangen suaranya juga. Ibu bisa memberikan arahan kepada kami karena kami selalu mencintai Ibu. I love you, Ibu. Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan ke-20. Selamat berjuang sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Winritola Tasmaya, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan.